Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Sugianti, NIM 3419030, mahasiswa IAIN Pekalongan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4. Yang pertama itu ada Strike News. Strike News adalah berita langsung, berita yang ditulis secara ringkas, lugas, apa adanya, dan biasanya berisi informasi tentang peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Terus merupakan bagian dari Strike News yang merupakan berita langsung dan terbaru. Bedanya dengan Hard News yaitu Soft News, beritanya bersifat ringan. Yang keempat yaitu ada Interpretative News. Nah, Interpretative News ini merupakan pengembangan dari Strike News. Namun berita ini dilengkapi dengan tambahan informasi seperti pendapat atau penelitian yang dilakukan oleh penulisnya. Yang kelima ada Depth News. Depth News merupakan berita mendalam, menyajikan berita yang berisi ulasan mendalam mengenai suatu berita. Yang keenam yaitu ada Investigasi News atau berita investigasi. Nah, berita ini yang ditulis berdasarkan hasil penyelidikan yang secara khusus dilakukan pada suatu peristiwa. Yang ketujuh yaitu ada Opini News. Nah, ini merupakan suatu berita yang berisi opini tentang suatu peristiwa hangat yang sedang terjadi. Yang kedelapan itu ada Comprehensive News. Comprehensive News merupakan berita yang berisi laporan mengenai fakta dari suatu peristiwa yang ditinjau secara menyeluruh. Yang kesembilan yaitu ada Feature Story. Feature Story ini tidak menyajikan informasi yang penting, namun penulis mencari fakta yang menarik pembaca. Dan yang terakhir yaitu ada Editorial Rating, merupakan berita yang ditulis secara khusus sebagai representasi dari pikiran suatu institusi. Perusahaan pers atau media online dalam pendiriannya harus berbentuk badan hukum. Dalam pelaksanaan jurnalistiknya, media harus mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta pedoman-pedoman yang sudah ditetapkan Dewan sebagai lembaga pengawas jurnalistik. Buatlah konten yang orisinil dan harus berisi keberagaman konten yang menarik untuk dibaca. Konvergensi media adalah penggabungan atau pengintegrasian media-media yang ada untuk digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan. Nah, contohnya yaitu Kompas, Tempo Media, Republika, Media Indonesia, dan Seputar Indonesia. Jawaban yang terakhir yaitu soal dari nomor 5. Perusahaan pers harus mendapatkan pengesahan dari badan hukum yaitu PT atau perseroan terbatas. Perusahaan pers wajib punya modal dasar minimal 50 juta atau biasanya untuk media online, media cetak itu modalnya lebih besar. Nah, modal yang disiapkan sekurang-kurangnya mampu mengoperasikan dalam waktu 6 bulan. Perusahaan pers juga wajib memberikan upah kepada karyawan atau wartawan minimal 15 gaji tahunnya termasuk juga tunjangan hari raya. Perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum bagi wartawan dan karyawannya, memberikan pendidikan dan pelatihan agar wartawan dapat mengikuti perkembangan zaman. Badan hukum perusahaan pers tidak boleh dicampuri dengan usaha lain untuk kepentingan pribadi atau untuk melancarkan usaha sektor lainnya. Terima kasih, cukup sekian jawaban UAS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.